Halo, lagi banyak ide nih. Sayang banget ya kalau nggak ditulis. Dan iya, emang harus ditulis. Kalau nggak ditulis, otak kita nggak bakal mampu mengingat banyak kejadian dalam satu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Lagi butuh ide buat konten ya? Pas banget ya. Aku buat video kali ini adalah YouTube konten idea. Kenapa aku buat? Ya nggak kenapa-kenapa juga sih. Kali aja ada ide kita yang samaan, atau emang lagi cocok banget buat di channel kalian. Loh, emangnya nggak takut ditiru? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Aslinya juga bukan cuma ide yang penting ya, tapi eksekusinya ya guys. Buat apa punya ide banyak-banyak tapi nggak pernah dieksekusi, ya nggak? Dan sebenarnya di sini apalagi buat kita seorang pemula ya, yang emang punya niat untuk jadi seorang konten kreator, entah itu di platform manapun, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di Instagram, di Facebook, terserah kalian aja. Nah, saran dari aku nih, mulai aja dulu ya dari ide-ide yang ada di otak kalian, dan yang paling penting itu relevan dengan kemampuan dan juga minat teman-teman. So guys, di video ini bukan tentang ide-ide konten pada umumnya loh. Ini sih udah spesifik banget ya, terutama untuk channel aku pribadi. Jadi kalau kalian mau cari ide yang pas buat konten kalian dan nggak nemu, ya itu bukan salah aku dong. Oh ya, sekedar info buat teman-teman tentang channel aku ini, itu dibuat di Desember 2018. Dan aku sih mulai aktifnya itu di bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, alhamdulillah ya. 1 tahun berjuang untuk capai syarat monetisasi dan keterima itu di bulan Juni awal, sampai dengan saat ini ternyata belum gajian. Berbagai jenis konten juga sudah aku coba ya, dan emang ada beberapa video yang naik viewersnya. Jadi itu yang aku kembangkan terus. Jadi aku terus belajar dan banyak belajar. Dan kalau kita mikirin kapan gajian tanpa aksi yang maksimal, itu sama aja bohong ya. Terkhusus buat yang belum monetisasi ya. Kalau yang ada dalam kepala kita itu hanya monetisasi dan juga AdSense, setiap ingat channel, setiap rekaman, dan setiap membuat video, kita tidak akan bisa menikmati proses membangun channel. Pikiran kita akan selalu dihantui, kapan subscriber ini bisa sampai 1000, kapan ya kok masih segini aja jumlah jam tayangnya, bisa nggak ya channel ini sampai memenuhi syarat monetisasi, nanti bakal diterima nggak ya, dan lain seterusnya. Semua itu akan selalu mengusik ketenangan kita ya. Akibatnya kemauan dan juga konsentrasi kita untuk mempelajari banyak hal terkait video jadi terhalangi, jadi ditimpa oleh halusinasi lapar seperti itu. Makanya kita akan menjadi selalu merasa lelah, selalu mengeluh setiap kita akan rekaman, setiap kita akan mengedit video, dan lain seterusnya. Ditimbun oleh rasa malas yang bertumpuk-tumpuk. Ujung-ujungnya ya kerja kita hanya berkeliaran aja di YouTube, sibuk memperhatikan channel orang kiri kanan, sibuk komentar spam kesana kesini. Riwayat akhirnya nggak jelas. Kita akan berhenti, terkapar. Lalu selama beberapa waktu kemudian kita pasti kaget lagi, bangkit. Tapi karena yang ada dalam pikiran kita masih sama seperti itu, ya terjadi lagi kejadian yang sama. Begitulah seterusnya secara bolak-balik, seperti lingkaran siklus yang akan terus berulang kalau kita nggak bakal sadar diri. Faktanya, dalam hidup ini tidak ada yang gratis loh guys. Semua ada harga yang harus dibayar. Baik dibayar dengan uang, tenaga, pemikiran, dengan kepedulian, dengan perjuangan hati, dan masih banyak lagi ya. Singkatnya, selalu ada nilai tukar untuk saling silangnya. Nah, begitu juga kalau kita bangun channel. Jika kita ingin membangun channel tanpa mengeluarkan banyak uang, kita bisa ganti dengan skill dan kegigihan kita. Misalnya kita kamu skill dalam mengedit video, skill dalam berbicara, skill dalam meramu materi, dan masih banyak skill lainnya. Kita gigih melakukan semua itu. Tapi jika kita tidak punya dan malas melakukan itu, kita bisa menggantinya dengan uang. Kita tinggal bayar tenaga ahli untuk semua itu. Yang menjadi narasumber atau narator dalam video kita bayar, editornya juga kita bayar, yang ngurus serba-serbi masalah teknis di dashboard channel kita bayar. Singkatnya, semua bidang kerja yang dibutuhkan sudah ditangani oleh orang-orang yang kompeten
Kerja kita hanya tinggal transfer uang ke kantong mereka masing-masing. Nah, yang jadi soal pada umumnya kita sebagai YouTuber pemula adalah kita tidak mau melakukan banyak hal untuk channel kita. Bisa karena skill kita kurang, tapi kita tidak mau belajar dan juga melatih diri. Bisa juga karena kita punya skill tapi kita enggan melakukannya, malas-malasan. Lalu di sisi lain kita juga tidak siap untuk membayar orang, baik karena dompet melarat maupun karena kita pelit ya. Tapi di sisi lain juga kita tetap ingin sukses membangun channel. Lah, iya Thomas. Ya. Ya udah. Daripada sibuk memikirkan kenapa subscriber channel kita lelet bahkan tidak bertambah, lebih bermanfaat kalau kita memikirkan gimana sih caranya membuat video yang lebih bagus dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya setiap berbicara, suara yang keluar dari mulut kita itu terasa lezat di telinga penonton. Bagaimana caranya kalau yang keluar dari bibir kita itu jadi mudah dipahami oleh penonton. Bagaimana caranya agar editing kita semakin terasa keren di mata penonton dan lain seterusnya. Ya itu ya yang sedang aku pelajari sekarang, yang sedang aku terapkan sekarang di channel YouTube aku. Nah, karena jawaban dari setiap masalah itu statistik, mulai dari views, subscriber, dan juga jam tayang, ujung-ujungnya adalah itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, ayo kita berproses dulu ya. Atau membangun sebuah channel itu bukan tidak segampang membolak-balikan telapak tangan. Simsalabim langsung jadi. Pas upload 1-2 video langsung viral, langsung gajian, langsung dapat nama, langsung tenar. Ya nggak seperti itu ya teman-teman. Dan juga sebenarnya tidak masalah ya kita mau membuat konten video apapun ya, walaupun itu bukan bidang kita ya, walaupun itu bukan profesi keseharian kita. Singkatnya gini, walaupun itu sesuatu yang asing bagi kita alias kita masih belum tahu apa-apa dengan itu, tapi dengan catatan motivasi kita memang untuk menekuninya, memang untuk mempelajarinya, memang ingin menaklukkannya, memang ingin pandai tentang hal itu. Jadi kita membuat video tentang itu adalah dalam rangka kita belajar sebagai media pembelajaran, sebagai tumbal untuk membangun kompetensi diri. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membuat konten video yang bukan bidang keahlian kita, terus tapi kita juga tidak ingin menekuninya alias demi konten aja, hanya asal setor, hanya dalam rangka udah yang penting upload biar views dan jam tayang tetap bertambah. Akibatnya kemampuan kita tidak berkembang dan juga pengunjung channel kita pun kayaknya merasa dibodohi ya. Udah cuap-cuapnya untuk kali ini. Terima kasih aja deh buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini. Kali aja ide-ide konten dari aku itu bisa menginspirasi kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing aja, kali aja ada yang kecantol dengan ide-ide yang udah aku sharing. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like serta di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.